Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Hasna Fauzia dari kelas MA 20 C08. Saya akan mempresentasikan tentang uji hipotesis dalam matkul praktikum statistik. Definisi hipotesis. Hipotesis berasal dari penggalan kata hypo yang artinya di bawah dan tesa yang artinya kebenaran. Jadi, hipotesis adalah suatu dugaan yang perlu diketahui kebenarannya, yang berarti dugaan itu mungkin benar atau mungkin salah. Uji hipotesis adalah metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari analisa data, baik dari percobaan yang terkontrol maupun dari observasi yang tidak terkontrol. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Perumusan hipotesis. Perumusan hipotesis sebagai petunjuk arah dalam rancangan penelitian, teknik pengumpulan dan analisis data, serta penyimpulan. Rumusan hipotesis sudah dapat dibaca dari uraian masalah, tujuan penelitian kajian teoretik, dan kerangka pikir sehingga rumusnya sejalan. Perumusan hipotesis dapat dinyatakan sebagai kalimat pernyataan, melibatkan minimal 2 variabel penelitian, mengandung suatu prediksi, dan harus dapat diuji. Manfaat hipotesis ada 4. Yang pertama, menjelaskan masalah penelitian. Yang kedua, menjelaskan variabel-variabel yang akan diuji. Yang ketiga, sebagai pedoman untuk memilih metode analisis data. Dan yang terakhir, sebagai dasar untuk membuat kesimpulan penelitian. Konsep dasar perumusan hipotesis berawal dari sumber masalah dalam kehidupan sehari-hari yang bersifat teoritis. Selanjutnya, teori, penelitian terdahulu, penelitian pendahuluan akal sehat. Selanjutnya, perumusan hipotesis. Selanjutnya, instrumen penelitian variabel, data. Selanjutnya, pengujian hipotesis dan kesimpulan serta implikasi. Dua tipe hipotesis. Yang pertama ada hipotesis nol atau HO. Hipotesis yang menyatakan tidak adanya hubungan antara dua variabel atau lebih, atau tidak adanya perbedaan antara dua kelompok atau lebih. Yang kedua, hipotesis alternatif H1. Hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antara dua variabel atau lebih, atau tidak adanya perbedaan antara dua kelompok atau lebih. Pengertian hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif adalah hipotesis yang secara khusus menyatakan keberadaan, nilai, bentuk, ukuran, atau distribusi suatu variabel, atau pengertian hipotesis deskriptif yaitu dugaan terhadap nilai satu variabel dalam satu sampel meskipun di dalamnya bisa ada beberapa kategori. Contoh hipotesis deskriptif permasalahan dalam penelitian. Apakah dalam penerimaan terhadap proses perdamaian di kota ini memiliki perbedaan terhadap mereka yang berasal dari suatu lingkungan tertentu? Pengertian hipotesis komparatif. Pengertian hipotesis komparatif merupakan dugaan terhadap perbandingan nilai dua sampel atau lebih. Hipotesis komparatif merupakan salah satu dari macam-macam hipotesis. Dalam hal komparasi ini terdapat beberapa macam, yaitu komparasi berpasangan, relate, dalam dua sampel dan lebih,
dari dua sampel atau K-sampel, komparasi independen dalam dua sampel dan lebih dari dua sampel atau K-sampel. Hipotesis asosiatif. Pengertian hipotesis asosiatif adalah bentuk pernyataan yang menunjukkan bahwa variabel terjadi bersama-sama dalam beberapa cara tertentu tanpa menyiratkan bahwa yang satu menyebabkan yang lain, sehingga dalam kesamaannya jenis data penelitian yang dipergunakan bisa data ordinal, data interval, data nominal, ataupun data rasio. Ciri-ciri hipotesis yang baik itu ada bermacam-macam. Yang pertama, harus menyatakan hubungan antar variabel. Yang kedua, harus sesuai fakta. Yang ketiga, berhubungan dengan ilmu dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Yang keempat, dapat diuji dengan nalar atau alat-alat statistika. Yang kelima, dapat dinyatakan dengan sederhana dan terbatas. Tujuannya agar menghindari kesalahpahaman pengertian. Dan yang terakhir, dapat menerangkan hubungan fakta-fakta dan bisa dikaitkan dengan teknik pengujian. Fungsi hipotesis ada 3. Yang pertama, untuk menguji kebenaran suatu teori. Yang kedua, memberikan gagasan baru untuk mengembangkan suatu teori. Dan yang terakhir, memperluas pengetahuan peneliti mengenai suatu gejala yang sedang dipelajari. 5 langkah uji hipotesis. Yang pertama, merumuskan hipotesis H0 dan HA. Yang kedua, menentukan batas kritis. Yang ketiga, menentukan nilai hitung atau nilai statistik. Yang keempat, pengambilan keputusan. Dan yang kelima, membuat kesimpulan. Tipe kesalahan dalam uji hipotesis. Kesalahan tipe 1. Besarnya peluang menolak hipotesis yang seharusnya diterima. Besarnya kesalahan tipe 1 adalah alfa. Kesalahan tipe 2. Besarnya peluang menerima hipotesis yang seharusnya ditolak. Besarnya kesalahan tipe 2 adalah 1 dikurang alfa sama dengan B. Menentukan batas kritis. Perhatikan tingkat signifikansi alfa yang digunakan, biasanya 1%, 5%, dan 10%. Untuk uji dua sisi, gunakan alfa per 2, dan untuk uji satu sisi, gunakan alfa. Banyaknya sampel N digunakan untuk menentukan derajat bebas. Satu sampel DF sama dengan N-1. Dua sampel DF sama dengan N1 ditambah N2 dikurang 2. Nilai kritis ditentukan menggunakan tabel T atau tabel Z. Taraf nyata dan daerah penolakan, level of significance and the rejection region. H0 sama dengan alfa. H1 alfa lebih kecil dari 3. Jika searah, dapat ditentukan batas kritisnya. Bisa diperhatikan dalam gambar. Menentukan keputusan. Membandingkan antara nilai hitung dengan nilai kritis. Jika T hitung lebih besar dari T kritis, keputusan menolak H0 dan sebaliknya. Atau menggunakan gambar kurva distribusi normal. Jika nilai hitung berada pada daerah penolakan H0, maka keputusannya adalah menolak H0 dan begitupun sebaliknya. Baik, sekian presentasi dari saya.
Mohon maaf bila ada yang kurang atau bila ada yang salah dalam perkataan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.